Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat Allah yang maha memudahkan dalam setiap urusan dan ujian yang kita hadapi. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam SMP, Bapak Umar SPD MPD. Semoga Allah memudahkan dalam setiap urusan dan ujian dari beliau. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda Jailani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beriman kepada qada dan qadar. Langsung saja ke materi yang pertama. Baik, bagian yang pertama yaitu pengertian qada dan qadar. Qada menurut bahasa artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya yang bersifat azali. Azali artinya ketetapan itu sudah ada sebelumnya atau sudah ada dari dulu sebelum dilahirkannya. Yang kedua yaitu qadar. Menurut bahasa berarti ukuran. Qadar yang berarti terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk yang selanjutnya yaitu macam-macam takdir. Takdir terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya yang memungkinkan dapat berubah karena usaha dan ikhtiar manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka itu mengubah nasibnya sendiri. Contoh dari ini, yang pertama, miskin bisa jadi kaya lantaran bekerja keras. Itu salah satu contohnya. Yang kedua yaitu takdir mubram. Takdir mubram ialah takdir yang pasti terjadi dan tidak dapat diganggu gugat kejadiannya. Contohnya, lahir, kematian, jodoh, rizki itu sudah Allah tentukan. Baik, poin selanjutnya yaitu tentang fungsi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada qada dan qadar mempunyai fungsi penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempunyai semangat ikhtiar. Yang kedua, mempunyai sifat sabar dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, sabar bahwa cobaan adalah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu tawakal. Baik, di poin selanjutnya yaitu tentang hikmah orang yang beriman kepada qada dan qadar. Dengan beriman kepada qada dan qadar, banyak hikmah yang amat berharga bagi kita dalam menjalani kehidupan dunia dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Yang pertama yaitu banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar apabila mendapat keberuntungan, maka ia akan bersyukur karena keberuntungan itu merupakan nikmat Allah yang harus disyukuri. Sebaliknya, apabila terkena musibah, maka ia akan sabar karena hal tersebut merupakan ujian. Yang kedua yaitu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, bersifat optimis dan giat bekerja. Yang keempat yaitu jiwanya tenang. Orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dalam hidupnya, sebab ia selalu merasa senang dengan apa yang ditentukan Allah kepadanya. Jika beruntung atau berhasil, ia bersyukur. Jika terkena musibah atau gagal, ia bersabar dan berusaha lagi. Selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Beriman kepada qada dan qadar akan melahirkan sikap optimis, tidak mudah putus asa, sebab yang menimpanya ia yakini sebagai ketentuan yang telah Allah takdirkan kepadanya, dan Allah akan memberikan yang terbaik kepada seorang muslim sesuai dengan sifatnya yang maha pengasih dan maha penyayang. Oleh karena itu, jika kita tertimpa musibah, maka ia akan bersabar, sebab buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang masih kurang paham tentang materi ini, bisa berkomentar di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya mengikuti perkuliahan.